Halo Putih. Maaf nih malam-malam ngeganggu. Kamu lagi sibuk gak? Halo, enggak sih. Aku lagi nyantai aja sekarang. Kenapa emangnya? Aku, Tumben. aku tuh mau cerita. Kemarin kan bukan kemarin sih, temanku itu ada yang kecelakaan. Terus dia operasi plastik. Nah, aku sempet bingung itu hukumnya gimana ya? Oh, proses plastik ya. Kemarin kebetulan aku sempat belajar sih tentang fikih. Nah, untuk operasi plastik itu sendiri, kan sebenarnya tujuannya itu tergantung tujuan kan. Ada tujuan yang memang karena kosmetik atau untuk mempercantik diri, dan ada juga operasi plastik yang dilakukan untuk mengobati, gitu, untuk pengobatan. Nah, kalau misalnya operasi plastiknya itu dilakukan hanya untuk mempercantik diri atau untuk kenikmatan semata, itu hukumnya haram. Misalnya pengen mancungin hidung, pengen apa ya, mempercantik mata atau pengen memperkecil bibir, jadi makin tipis gitu, itu diharamkan. Tapi sekarang kan kayak banyak banget kan selebriti yang melakukan hal itu. Tapi sebenarnya dalam Islam itu diharamkan karena selain berbahaya juga banyak sekali komplikasi yang mungkin akan terjadi gitu loh akibat dari operasi plastik itu. Selain itu dalam salah satu hadis itu bilangnya gini, semoga Allah melaknat orang yang mentato, yang minta ditato, yang mencabut alis, yang minta dikerok alis, yang meregangkan gigi untuk memperindah penampilan, yang mengubah ciptaan Allah. Jadi kalau operasi plastiknya itu dengan tujuan untuk mempercantik diri, itu kan sama aja tidak mensyukuri apa yang udah Allah kasih gitu. Dan itu hukumnya itu haram di Islam itu sendiri. Nah, sedangkan kan tadi untuk teman kamu itu kan konteksnya itu karena kecelakaan kan. Jadi operasi plastiknya itu bertujuan untuk mengobati atau untuk pengobatan. Nah, kalau misalnya untuk pengobatan itu diperbolehkan. Karena kalau misalnya kalau tidak dilakukan operasi plastik, dikhawatirkan kondisinya akan semakin memburuk atau bahkan mengancam nyawanya. Atau mungkin kalau misalnya tidak dilakukan operasi plastik, orang itu akan mengalami kesulitan dalam hidupnya, akan dijauhi dan sebagainya. Itu diperbolehkan untuk melakukan operasi plastik asal dengan indikasi medis yang kuat. Itu sih pemahamanku. Oh iya paham. Terus aku mau tanya lagi nih, kan banyak artis yang sulam alis. Emang itu bikin cantik sih, tapi dalam Islam hukumnya gimana ya? Sulam alis ya. Sulam alis itu kayak gambar alis gitu kan ya nggak sih? Nah, kalau misalnya itu sendiri, itu bisa diibaratin, itu bisa masuk ke dalam tato. Tato itu sendiri kan melukis kulit dengan menggunakan tinta kan istilahnya. Dan dalam pembuatan tato itu sendiri menggunakan jarum suntik. Nah, untuk sulam atau gambar alis mungkin ya, itu masuknya ke dalam tato kosmetik. Nah, kalau misalnya tato itu sendiri, hukumnya itu berdasarkan salah satu hadis, yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang yang menyambung rambut, yang meminta disambung rambutnya, serta melaknat orang yang mentato dan yang meminta ditato. Selain itu, kan untuk pembuatan tato atau sulam itu sendiri kan banyak sekali mudaratnya, banyak sekali keburukannya untuk diri sendiri daripada kebermanfaatannya. Misalnya di antara risiko-risikonya itu ada beberapa tato yang nggak bisa dihapus. Itu kan kalau misalnya nanti pengen hapus, itu akan melukai diri sendiri dan memerlukan biaya yang sangat mahal. Selain itu, untuk dari pembuatan tato itu sendiri kan bisa menyebabkan infeksi,
dari jarum suntiknya itu kalau misalnya tidak steril itu kan bisa menyebabkan infeksi. Selain itu, pembuatan tato atau sulam itu akan meningkatkan risiko alergi tiap orang. Jadi kalau misalnya orang tersebut sensitif atau memiliki alergi terhadap zat tertentu itu akan istilahnya mudarat bagi dirinya. Nah kan dari berbagai penjelasan tadi, tato itu kan intinya, oh ya, tato juga kan dalam pembuatannya itu menyebabkan nyeri dan juga dapat menimbulkan beberapa komplikasi. Nah itu sama saja apa ya istilahnya menjerumuskan diri kepada hal-hal yang tidak baik dan itu tidak diperbolehkan dalam Islam sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 165 yang artinya berinfaklah di jalan Allah, jangan jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi untuk sulam itu sendiri tidak diperbolehkan karena istilahnya dia itu menjerumuskan kita ke dalam beberapa mudarat atau hal-hal yang tidak baik. Mungkin itu sih kayaknya. Oh iya, paham-paham. Kemarin aku tuh sempat bingung sama hukum-hukum di dalam Islam. Makasih ya Putih udah jelasin. Ya, sama-sama. Makasih juga. Nanti kapan-kapan kita sharing yang lain. Terima kasih. Oke, Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.